Sword of Coming, episode 405. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Cendekiawan tua yang mengunjungi Gunung Kemegahan Timur itu telah diundang oleh seorang asisten kepala gunung dari Akademi Tebing Gunung, dan dia akan memberikan kuliah siang ini di akademi tersebut. Chen Pingan dan Pei Qian tiba di tempat kuliah yang telah ditentukan tepat saat kuliah hampir berakhir, dan mereka melihat Baoping kecil menerobos kerumunan seperti ikan merah yang lincah. Tak lama kemudian, dia bergegas keluar gedung, dan saat melakukannya, dia mengepalkan tinjunya sendiri sebagai isyarat penyemangat diri. Begitu melihat Chen Pingan dan Pei Qian, dia segera mempercepat langkahnya dan bergegas menghampiri mereka. Kekaguman Pei Qian terhadap Li Baoping semakin bertambah saat dia menyaksikan Li Baoping berlari tanpa mempedulikan pendapat orang lain. Sepertinya dia benar-benar tidak takut pada apapun. Dari sana, mereka bertiga pergi ke kamar tamu Chen Pingan bersama-sama, dan di sepanjang jalan, Li Baoping menceritakan banyak hal menarik kepadanya, seperti bagaimana ada seekor rusa putih yang beristirahat di samping sarjana tua itu saat ia memberikan kuliahnya. Konon, ketika ia mendirikan akademi pribadinya sendiri, rusa putih itu datang kepadanya untuk melindunginya, dan memastikan bahwa akademi tersebut tidak diserang oleh binatang buas atau dirusak oleh roh gunung. Namun, menurut Li Baoping, rusa putih milik sarjana tua itu tidak semegah dan seindah rusa yang dibawa He Xiaoliang ke dunia kecil permata. Sekadar menyebut nama He Xiaoliang saja sudah membuat Chen Pingan sakit kepala, dan dia berdoa agar tidak akan pernah bertemu dengannya lagi seumur hidupnya. Chen Pingan telah melihat rusa putih milik He Xiaoliang saat pertemuan pertama mereka di tebing batu di tepi sungai Kumis Naga, dan baru setelah menanyakan hal itu kepada Cui Dongshan dalam percakapan selanjutnya, ia menyadari bahwa itu adalah makhluk yang luar biasa. Warna putih pada bulunya hanyalah hasil ilusi yang diciptakan oleh Qi Zhen, dan sebenarnya, itu adalah rusa 5 warna yang sangat dicari bahkan di antara para kultivator tingkat 5 atas, dan makhluk seperti itu hanya dimiliki oleh individu yang diberkati dengan keberuntungan yang luar biasa. Dengan menggunakan kekuatannya yang tak terukur, Lu Chen telah menciptakan jembatan keberuntungan antara Chen Pingan dan He Xiaoliang, dan sebagai hasilnya, setelah jatuhnya dunia kecil permata, Chen Pingan mampu membagi kekayaan yang dihasilkan secara merata dengan He Xiaoliang. Tentu saja, ini semua adalah bagian dari rencana yang telah disusun Lu Chen dalam upaya untuk memutuskan garis keturunan ilmiah Tuan Qi. Godaan-godaan yang ia tawarkan kepada Chen Pingan sangatlah berbahaya, dan jika orang lain berada di posisi Chen Pingan, kemungkinan besar mereka sudah terkurung di ibu kota giok putih di dunia surgawi, menjalani kehidupan yang tampak glamor di permukaan, tetapi sebenarnya adalah kehidupan di mana mereka telah direduksi menjadi sekadar boneka. Melalui pengalaman-pengalaman inilah Chen Pingan memahami betapa tipisnya garis antara keberuntungan dan bencana. Berkat kualitas bawaan dan sifat kepribadiannya, Chen Pingan mampu menghindari godaan Lu Chen untuk pergi ke ibu kota giok putih, tetapi masih ada beberapa konotasi negatif yang tersisa dari pengalaman tersebut. Sebagai contoh, dia selalu sangat menolak prospek mengunjungi dunia-dunia kecil yang hancur, dan baru setelah perjalanannya bersama Lu Tai dan percakapannya dengan Su Lian, perspektifnya mulai berubah, dan dia menjadi semakin bertekad untuk memulai perjalanan ke benua buluh yang sempurna di masa depan. Benua buluh lengkap adalah tempat di mana kekuasaan paling dipuja di dunia agung, dan bahkan para bijak dari Akademi Konfusianisme di sana terpaksa menggunakan kekerasan untuk menyampaikan ajaran mereka. Chen Pingan ingin pergi dan berlatih ilmu pedang di sana. Dia ingin pergi sendiri dan fokus sepenuhnya pada latihan pedangnya. Bagaimana kuliahnya? Tanya Chen Pingan sambil tersenyum. Li Baoping berpikir sejenak, lalu menjawab, Tuan Zhao mengatakan bahwa ceramah dari orang bijak itu seperti seekor bangau yang terbang sendirian dari kejauhan, dan hanya kemunculannya yang sekilas saja sudah cukup untuk menginspirasi pencerahan dalam diri pendengarnya. Saya merasa ini bukan klaim yang sepenuhnya tanpa dasar, tetapi terasa agak berlebihan bagi saya. Namun, hal yang paling mengesankan dari ajarannya adalah konsep yang diusulkannya tentang bertemu dengan para bijak masa lalu melalui karya sastra mereka. Beliau mengatakan bahwa bahkan ratusan atau ribuan tahun setelah para bijak itu meninggal dunia,
seseorang masih dapat memahami prinsip-prinsip inti yang mereka junjung tinggi dengan meneliti karya-karya mereka. Tetapi pada kesempatan ini, Bapak Zhao tidak mendemonstrasikan bagaimana cara melakukannya. Sebaliknya, dia malah membahas secara detail analisis sebuah karya klasik Konfusianisme tertentu, dan saya sedikit kecewa. Seandainya saya tidak terburu-buru untuk bertemu Anda, saya pasti akan tinggal lebih lama untuk bertanya kepadanya bagaimana kita dapat berkomunikasi dengan para pendahulu kita melalui karya-karya sastra mereka. Apakah Tuan Zhao ini terinspirasi oleh ajaran bijak Lu dari Akademi Danau Angsa di benua Pusaran Selatan? Tanya Chen Pingan. Senyum cerah muncul di wajah Li Baoping saat dia menjawab, "Paman muda, kau tahu banyak sekali." Salah satu leluhur Tuan Zhao tak lain adalah bijak Lu. Menurut catatan dalam kronik Gunung dan Laut, yang diberikan Chen Pingan kepada Yulu, Sage Lu memiliki hubungan yang sangat baik dengan klan Chen yang menganut ajaran Konfusianisme murni. Dengan mengingat hal itu, Chen Pingan bertanya-tanya apakah Liu Xian yang berhasil mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengannya. Pei Qian ingin ikut campur dalam percakapan itu, tetapi dia tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan, dan dia khawatir membicarakan hal-hal yang tidak dia ketahui hanya akan membuatnya tampak seperti orang bodoh di mata Chen Pingan dan Li Baoping, jadi dia hanya bisa tetap diam dengan sedih. Untungnya, Chen Pingan menyadari suasana hatinya yang murung, dan dia mencubit telinganya sambil memarahi, "Lihat betapa berpengetahuannya kakakmu Baoping. Meskipun kamu bukan murid akademi, kamu juga harus belajar giat agar tidak tertinggal." Pei Qian menghentakkan kakinya dengan kesal sambil protes, "Tapi dia kakak Baoping. Bagaimana mungkin aku bisa dibandingkan dengannya? Tidak bisakah kau membandingkanku dengan orang lain, seperti Li Huai? Dia juga sudah belajar di akademi selama bertahun-tahun, tapi aku merasa pengetahuanku tidak kalah darinya." Chen Pingan tertawa terbahak-bahak mendengar itu, lalu melepaskan telinga Pei Qian sebelum menepuk kepalanya. Setelah kembali ke kamar tamu, Chen Pingan mendapati bahwa Yulu sudah menunggu di sana, dan dia berdiri di bawah atap bersama Zulian. Keduanya tampak sangat akrab. Chen Pingan merasa jauh lebih tenang saat melihat Yulu. Pada puncak krisis sebelumnya di akademi, Yulu lah yang mengambil langkah menentukan, mengalahkan Li Changying hingga ia harus digendong turun dari Gunung Kemegahan Timur bahkan di hadapan seorang pendekar pedang yang lebih kuat darinya. Setelah makan, Chen Pingan pergi ke ruang kerja Mao Xiaodong untuk melanjutkan diskusi tentang penyempurnaan barang terikatnya, sementara Yulu ditugaskan untuk menjaga Pei Qian. Setelah kepergian Chen Pingan, Li Baoping menyatakan bahwa dia akan kembali ke asramanya untuk mencatat kuliah Pak Zhao, dan Pei Qian membuat alasan untuk tidak ikut dengannya. Setelah itu, dia pergi ke kamar tamu Chen Pingan dan mengeluarkan kotak harta karun kecilnya. Dia dan Li Huai telah sepakat untuk berduel besar-besaran di puncak Gunung Kemegahan Timur. Yulu menemani Pei Qian mendaki gunung, sementara Zulian telah berangkat terlebih dahulu untuk melindungi Li Baoping secara diam-diam atas instruksi Chen Pingan. Sesampainya di puncak Gunung Kemegahan Timur, Pei Qian mendapati bahwa Li Huai sudah menunggunya, dan di hadapannya telah diletakkan kotak kayu kuning miliknya. Senyum lebar muncul di wajah Pei Qian saat dia meletakkan kotak harta karunnya di atas meja, sementara Yulu duduk di atas bangku batu, merasa cukup tertarik dan terhibur oleh pertarungan antara kedua anak itu. Li Huai memandang kotak harta karun itu dengan ekspresi serius, seolah-olah sedang mengamati musuh yang tangguh, dan dia menawarkan, "Kau bisa bergerak duluan." Pei Qian membuka kotak harta karunnya untuk memperlihatkan struktur 9 kotaknya, dan di dalamnya terdapat patung Ganoderma kayu yang dibuat dengan rumit, beberapa koin langka yang dibeli oleh Yao Jinzi, dan lencana Taois kuno dengan gambar penegak Taois yang terukir di atasnya. Penegak Taois itu memiliki kulit kemerahan dan mata surgawi di dahinya, serta mengenakan baju zirah emas dan jubah merah. Setelah penilaian dari Chen Pingan, dipastikan bahwa selain lencana penegak Taois dan Ganoderma kayu, barang-barang lain di dalam kotak harta karun itu hanyalah perlengkapan fana dan tidak dapat dianggap sebagai artefak abadi. Pei Qian dengan lembut menarik lencana itu sebelum meletakkannya di atas meja sambil berkata, "Ambil ini." Li Huai membuka kotak kayunya, lalu mengeluarkan patung tanah liat seorang pendekar pedang pengembara sebelum menyilangkan tangannya sambil berkata, "Aku memiliki seorang pendekar pedang abadi yang dapat melindungiku dan membunuh musuh-musuhku. Apa yang akan kau lakukan?" Pei Qian segera mengeluarkan Ganoderma kayu sambil menjawab,
bahkan jika aku terkena serangan pedang Dewa Pedangmu, Ganoderma adalah obat yang sangat ampuh yang dapat menyelamatkan hidupku. Apalagi yang kau punya?" Li Huai mendengus dingin sambil mengeluarkan patung tanah liat kedua, kali ini seorang penjaga malam yang memegang gong, dan dia menyatakan, "Penjaga malamku akan terus memukul gongnya sampai kau tidak tahan lagi." Senyum sinis muncul di wajah Pei Qian saat dia mengeluarkan koin-koin langka dari koleksinya sebelum meletakkannya di atas meja. "Uang bisa merusak bahkan orang terbaik sekalipun. Siapa yang bisa memastikan bahwa penjaga malammu tidak akan berbalik melawanmu dan membunyikan gongnya sampai telingamu berdarah?" Li Huai mengeluarkan patung tanah liat ketiga, yaitu seorang jenderal berbaju zirah, dan dia membalas, "Jenderal ini adalah bawahan saya yang paling setia. Jika kalian mencoba menyuapnya dengan uang, maka dia akan memberi kalian pelajaran tentang arti kesia-siaan." Setelah itu, ia mengeluarkan patung tanah liat seorang pendeta Taois yang memegang cambuk ekor kuda, lalu melanjutkan, "Ini adalah dewa dari kuil Taois. Hanya dengan satu ayunan cambuk ekor kudanya, ia dapat membelah gunung dan lautan. Apakah kau menyerah?" Alih-alih mengeluarkan lebih banyak barang dari kotak harta karunnya, Pei Qian dengan hati-hati mengeluarkan kantung wangi yang diberikan oleh Lady Gui dari lengan bajunya, dan hal pertama yang dilakukannya setelah itu adalah berbalik sebelum diam-diam mengeluarkan uang sakunya, serta ranting dan daun osmanthus dari kantung tersebut. Setelah menyimpan barang-barang itu, dia meletakkan kantung wangi itu di atas meja sambil menyatakan, "Kantong kosmik ini mampu menyerap semua kemampuan dan harta karun abadi, jadi cambuk ekor kuda itu tidak ada artinya bagiku." Setelah itu, Pei Qian meletakkan ranting osmanthus yang tembus cahaya di atas meja sambil membual, "Ini adalah ranting dari pohon osmanthus yang ada di Istana Bulan. Yang perlu saya lakukan hanyalah menanamnya di tanah, dan keesokan harinya, ia akan tumbuh menjadi pohon osmanthus yang bahkan lebih tinggi dari sebuah rumah." Li Huai buru-buru mengeluarkan patung tanah liat terakhirnya, seorang gadis surgawi yang menunggangi bangau, dan dia membalas, "Pelayanku ini menunggangi bangau abadi, yang dapat mengambil ranting osmanthusmu dan membawanya pergi." Pei Qian melepaskan pedang bambu dan pedang saber dari pinggangnya, lalu membantingnya ke atas meja sambil menyatakan, "Pedangku akan memotong cakar bangau, sementara pedang saberku akan memenggal kepala pelayanmu." Akhirnya, Li Huai mengeluarkan bawahannya yang paling berharga, boneka kayu yang dicat. Tingginya sekitar setengah lengan, dan jauh lebih unggul daripada seperangkat patung tanah liat yang dihadiahkan kepadanya oleh Wei Jin. "Jenderalku yang maha perkasa akan mencengkeram pedang dan sabermu lalu mematahkannya menjadi dua." Setelah itu, konfrontasi berubah menjadi perkelahian kacau. Pei Qian mengeluarkan tongkat pendakiannya dan artefak fana di kotak harta karunnya, sementara Li Huai mengeluarkan salinan bukunya, tebing air terputus, dan bahkan roh-roh yang telah dimasukkan ke dalam buku oleh Aliang pun dipamerkan. Namun, pada akhirnya, Pei Qianlah yang berhasil meraih kemenangan. Pada saat itu, meja batu tersebut sudah sepenuhnya dipenuhi dengan barang-barang berharga dari koleksi Pei Qian dan Li Huai, sementara Yulu memperhatikan dengan penuh minat. Pada akhirnya, Li Huai menghela napas panjang sambil mengepalkan tinju memberi hormat dan mengakui kekalahannya. "Baiklah, aku mengakui kekalahanku. Aku adalah pria yang berani dan jujur, dan aku bisa mengakui kekalahanku." Pei Qian melipat tangannya sambil mengangguk dengan ekspresi menghargai dan berkata, "Tidak apa-apa. Meskipun kau telah dikalahkan, kau telah melakukan lebih dari cukup untuk menjaga martabatmu. Sangat sedikit pahlawan di dunia bela diri yang dapat memberikan perlawanan sebaik ini terhadapku." Li Huai menoleh ke Yulu dan berkata, "Yulu, kau sangat beruntung telah menyaksikan pertarungan bersejarah ini." Pei Qian menunjukkan sikap dewasa saat berkata, "Saya bukan tipe orang yang senang dihujani pujian yang tidak berharga, jadi ingatlah apa yang telah Anda lihat di sini, tetapi jangan ceritakan hal ini kepada orang lain." Li Huai dan Pei Qian saling bertukar pandang, dan keduanya tersenyum lebar. Bukan setiap hari mereka bertemu dengan rival yang begitu sengit, dan mereka telah mengembangkan apresiasi timbal balik satu sama lain. Pei Qian berpikir dalam hati bahwa selama kunjungan pendidikan Li Huai di masa mendatang, dia akan menunjukkan kepadanya seperti apa dunia kultivasi itu sebenarnya. Adapun Li Huai, ia berpikir dalam hati bahwa jika suatu saat ia melakukan perjalanan jauh dari akademi, ia pasti akan membawa Pei Qian bersamanya. Mereka berdua jelas sangat akrab, dan Pei Qian jauh lebih berpengalaman dalam dunia kultivasi daripada dirinya,
jadi kehadiran Pei Qian di sisinya akan memberinya rasa aman yang besar. Sementara itu, Yulu duduk di samping dalam keheningan yang penuh kekaguman, tercengang oleh banyaknya barang berharga yang dimiliki kedua anak itu dan heran akan betapa tidak tahu malunya mereka. Karena Li Huai gagal dalam pelajaran dan datang ke sini, saat ini tidak ada siswa dari akademi atau pengunjung di puncak gunung. Hal ini menyelamatkan Yulu dari banyak kesulitan, dan dia membiarkan kedua anak itu mengemasi barang-barang mereka dengan perlahan dan sistematis. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Kekaisaran Lu pernah terkenal di wilayah utara benua botol berharga timur karena kekayaannya yang luar biasa, jadi sebagai mantan pangeran Kekaisaran Lu, Yulu telah melihat lebih dari sekadar bagian yang seharusnya ia dapatkan dari barang-barang berharga. Bahkan sebagai seorang jenius kultivasi, sangat mungkin Xie tidak akan mampu menyainginya dalam hal ini. Oleh karena itu, Yulu dapat menyimpulkan bahwa koleksi kedua anak itu dapat menyaingi koleksi kultivator tingkat gerbang naga. Bahkan, jika mengesampingkan barang-barang terikat, beberapa immortal bumi tingkat inti emas yang berkelana mungkin tidak sekaya mereka berdua. Dengan pemikiran itu, Yulu menoleh ke Pei Qian, lalu bertanya dengan nada bercanda, "Pei Qian, apakah kamu tidak khawatir aku akan tergoda untuk mencuri koleksimu?" Pei Qian memutar matanya ke arah Yulu dengan nada meremehkan, menganggapnya seperti orang bodoh sambil mencibir, "Kau teman tuanku, bagaimana mungkin aku tidak mempercayai integritasmu?" Yulu tidak punya jawaban untuk ini. Di ruang kerja Mao Xiaodong, Chen Pingan dan Mao Xiaodong dengan teliti mensimulasikan semua langkah yang terlibat dalam pemurnian benda terikat milik Chen Pingan. Setelah itu, Mao Xiaodong meletakkan tangannya di atas penggaris yang tergantung di pinggangnya, dan serangkaian harta karun alami yang dibutuhkan untuk memurnikan inti keilmuan melayang keluar dari penggaris sebelum mendarat di atas meja. Ada total 18 benda seperti itu, dan semuanya bervariasi dalam ukuran dan nilai. Saat ini, masih ada 6 item yang hilang, 4 di antaranya akan segera tiba di Mountain Cliff Academy, sementara 2 sisanya agak sulit didapatkan. Kedua item tersebut dapat diganti, tetapi melakukannya akan berdampak negatif pada kualitas inti pembelajaran yang telah selesai. Mao Xiaodong menaruh harapan yang sangat tinggi pada pemurnian benda terikat ini, dan dia ingin Chen Pingan mampu memurnikan benda terikat yang sempurna untuk ditempatkan di titik akupuntur keduanya. Ada beberapa hal yang dirahasiakan Mao Xiaodong dari Chen Pingan karena di satu sisi, dia ingin memberi Chen Pingan kejutan, dan di sisi lain, dia khawatir bahwa mengungkapkan hal-hal itu kepada Chen Pingan terlalu cepat hanya akan membuatnya ragu-ragu dan cemas. Keberhasilan penyempurnaan inti keilmuan ibarat pembangunan istana bagi seorang bangsawan yang berpengaruh, atau pengibaran bendera di medan perang bagi seorang jenderal. Pada waktu dan situasi tertentu, inti keilmuan dapat mempercepat laju penyerapan energi spiritual seseorang. Misalnya, dari 5 elemen, mereka yang memiliki inti keilmuan atribut logam akan sangat diuntungkan dari penyerapan energi spiritual ke arah barat dan barat daya dari lokasi-lokasi indah. Selain itu, inti keilmuan seseorang juga dapat beresonansi dengan sifat bawaannya. Sekali lagi, dalam contoh seseorang dengan inti keilmuan atribut logam, mereka akan mampu membuat kemajuan yang jauh lebih cepat dalam kultivasi mereka jika mereka memiliki kepribadian yang keras kepala dan niat membunuh yang kuat. Namun, ciri-ciri yang disebutkan di atas adalah ciri-ciri yang umumnya dimiliki oleh semua benda yang terikat dengan atribut logam, sedangkan dalam kasus inti keilmuan Chen Pingan, terdapat serangkaian keadaan yang lebih rumit. Mao Xiaodong hanya mengetahui hal ini dari sebuah buku yang sangat tidak terkenal, jadi dia yakin bahwa bahkan Cui Dongshan pun tidak menyadarinya. Untuk memurnikan inti keilmuan emas yang sempurna dan berkaliber sangat tinggi, banyak prasyarat yang harus dipenuhi. Orang yang memurnikan inti keilmuan tersebut harus memiliki keberuntungan yang luar biasa dan unggul dalam pertempuran. Selain itu, kepribadian mereka harus selaras dengan ki keilmuan yang terkandung dalam inti keilmuan, dan sebagai tambahan, metode pemurnian item tingkat atas harus digunakan. Hanya dengan terpenuhinya semua kondisi tersebut secara sempurna barulah seseorang dapat berharap untuk menyempurnakan inti keilmuan dengan kaliber yang diharapkan Mao Xiaodong untuk dicapai oleh Chen Pingan. Jika seseorang memasuki tempat yang penuh kekotoran dan korupsi dengan inti keilmuan seperti itu, mungkin hal itu tidak serta-merta memberinya kekebalan terhadap semua pengaruh jahat dan menangkis semua entitas jahat, tetapi setidaknya, hal itu akan memberinya keunggulan alami atas semua entitas yang tidak dianggap sebagai makhluk yang saleh.
Efek ini mirip dengan bagaimana naga banjir yang mendiami sungai, danau, dan laut di zaman kuno memiliki kemampuan alami untuk menaklukkan dan memerintah semua makhluk yang hidup di air. Saat Chen Pingan dengan saksama memeriksa harta karun alam yang telah diletakkan di atas meja, Mao Xiaodong berkata, dalam beberapa hari ke depan, kau dan aku akan mengunjungi kuil-kuil Konfusianisme dan beberapa tempat lain di ibu kota yang kaya akan keberuntungan akademis, tetapi kita akan melakukannya di malam hari untuk menghindari pandangan orang lain di siang hari sebisa mungkin. Aku harus mengumpulkan sejumlah kekayaan akademis dari para dewa itu, sebagian di antaranya disetorkan kepada mereka oleh Akademi Tebing Gunung kita. Terus terang saja, kekayaan akademis yang disetorkan kepada para dewa itu pada dasarnya berfungsi sebagai dividen dari kesepakatan tertentu, dan klan kekaisaran serta Kementerian Upacara Negara Sui Raya hanya akan menutup mata terhadap hal ini. Lagi pula, aku hanya membawa kembali kekayaan akademis ini ke Gunung Kemegahan Timur, dan seperti yang kau katakan, pada akhirnya, Gunung Kemegahan Timur masih merupakan bagian dari wilayah bangsa Sui Agung. Selama waktu ini, pastikan kau tetap di sisiku, dan kau tidak perlu mengatakan apapun. Aku hanya membawamu bersamaku untuk melihat apakah ada peluang kekayaan akademis yang hanya milikmu. Apakah itu terasa tidak benar bagimu? Jika demikian, maka kamu keliru dalam berpikir. Saat ini, kamu hanya memiliki pemahaman yang sangat dangkal mengenai pertarungan garis keturunan cendekiawan Konfusianisme. Kamu melihat apa yang terjadi di permukaan, tetapi kamu tidak mengetahui makna di balik semuanya. Bagaimanapun, ini bukan sesuatu yang perlu kamu pikirkan sekarang, jadi lakukan saja apa yang kukatakan. Jangan gugup, aku tidak memintamu untuk menerima dan mengabdikan diri pada garis keturunan akademis tertentu. Chen Pingan mengangguk sebagai jawaban. Mao Xiaodong melanjutkan dengan terus terang, saat ini, ada banyak masalah yang sedang terjadi di ibu kota, jadi tempat ini akan menjadi sangat berbahaya dalam waktu dekat. Sejujurnya, saya memiliki tujuan sekunder untuk membawa Anda keluar dari akademi, dan itu akan membantu Anda keluar dari kesulitan yang sedang Anda hadapi, tetapi akan ada risiko yang cukup besar. Bagaimana menurut Anda? Jelas bahwa Mao Xiaodong berencana menggunakan Chen Pingan sebagai umpan. Raut khawatir muncul di wajah Chen Pingan saat dia menjawab, tentu saja aku bersedia melakukan apa yang kau katakan, tetapi begitu kau meninggalkan akademi, itu sama saja dengan seorang bijak meninggalkan wilayah yang mereka pimpin. Jika mereka memilih untuk menargetkanmu saat kau jauh dari akademi, bukankah kau akan berada dalam bahaya besar? Meskipun aku jauh dari Gunung Kemegahan Timur, setidaknya dibutuhkan kultivator tingkat giok belum dipoles untuk mengalahkanku, Mao Xiaodong terkekeh. Para kultivator tingkat 5 atas di benua botol harta karun timur tidak bisa dipanggil begitu saja seperti mainan kecil Pei Qian dan Li Huai. Satu-satunya kultivator tingkat giok belum dipoles di negara Sui Raya adalah leluhur klan Liang Gao, dan dia hanyalah seorang pendongeng yang tidak unggul dalam pertempuran. Selain itu, setelah kematian Du Mao, pecahan tubuhnya yang berwarna emas dan berlapis glasir telah sampai di benua botol harta karun timur. Semua orang tua yang memiliki kekuatan yang dibutuhkan untuk memperebutkan pecahan-pecahan berharga ini, seperti Dewa Langit Qi Zhen dari Sekte Dekrit Ilahi, leluhur tua klan Jiang, dan kultivator keliling tingkat giok tak terpoles dari stasiun feri ekor tawon, mereka semua pasti terlalu sibuk bersekongkol melawan satu sama lain untuk mengincar saya. Adapun yang lainnya, seperti Wei Jin dari kuil angin salju, mereka semua berkumpul di wilayah tengah benua botol harta karun timur untuk bersiap menghadapi pertempuran melawan Dewa Langit Siesi dari benua buluh sempurna. Ada lebih dari 200 negara di benua botol harta karun timur, tetapi hanya ada sedikit kultivator tingkat 5 atas asli di benua ini sehingga saya dapat menghitungnya dengan jari-jari kedua tangan saya. Sebelum kedatangan Cui Chan dan Qi Jingchun di benua botol berharga timur, mungkin aku bahkan hanya bisa menghitung mereka dengan satu tangan saja. Karena itu, tidak mengherankan jika para kultivator dari benua lain memandang rendah benua botol berharga timur kita. Kita sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan mereka dalam hal apapun. Yah, selain bidang seni bela diri, tentu saja. Lagi pula, Song Changjing dan Li Er masih sangat muda, dan kemunculan dua seniman bela diri tingkat 10 di benua yang sama dalam waktu sesingkat itu tentu telah menciptakan kehebohan. Mengenai Song Changjing, Chen Pingan memberitahu Mao Xiaodong tentang hadiah yang ditawarkan oleh Ruang Pedang Taois di Gunung Stalaktit untuk kepala Song Changjing.
Mao Xiaodong tersenyum sambil berkata, seluruh dunia megah sudah terbiasa memandang rendah benua botol harta karun timur. Jika Anda melakukan perjalanan melintasi benua lain dan menyatakan bahwa Anda berasal dari benua botol harta karun timur, Anda pasti akan sering dipandang rendah oleh orang lain. Setelah berdirinya Akademi Tebing Gunung, Qi Jingchun mendedikasikan dirinya hanya untuk melakukan satu hal selama 2 hingga 3 dekade pertama keberadaan akademi tersebut. Tahukah kamu apa itu? Chen Ping'an menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Mao Xiaodong tersenyum sambil berkata, dia dengan susah payah mendidik banyak sarjana muda yang cerdas untuk Kekaisaran Li Agung, tetapi mereka semua hanya melihat Akademi Tebing Gunung sebagai batu loncatan, dan mereka sangat ingin pergi ke Akademi Pemandangan Danau yang lebih terkenal. Qi Jingchun tidak berusaha menghentikan mereka, tetapi untuk menambah kesengsaraan, dia malah menulis surat rekomendasi untuk para sarjana muda itu, mengatakan hal-hal baik tentang mereka untuk meningkatkan peluang mereka diterima di Akademi Lakeview. Chen Ping'an terkejut mendengar hal ini. Pada saat itu, hampir semua cendekiawan di Kekaisaran Li Agung berpendapat bahwa cendekiawan berbudi luhur atau cendekiawan bangsawan dari Akademi Pemandangan Danau dapat mewariskan ajaran bijak dengan lebih baik daripada guru gunung dari Akademi Tebing Gunung, renung Mao Xiaodong. Baik Chen Ping'an maupun Mao Xiaodong terdiam dengan muram. Mao Xiaodong menoleh keluar jendela dengan ekspresi merendah, lalu melanjutkan, oleh karena itu, pada akhirnya, Qi Jingchun dan saya, bahkan guru kami, tidak dapat menentukan siapa yang secara resmi memenuhi syarat sebagai murid langsung kami. Bukankah itu lucu? Sebaliknya, semua aliran keilmuan utama lainnya memiliki murid yang tak terhitung jumlahnya yang diatur dalam hierarki yang ketat, sementara kita hanya bisa melihat dengan pasrah dan kecewa. Chen Ping'an tidak tahu harus berkata apa, jadi dia melepaskan labu penunjang pedang dari pinggangnya sebelum menyesap anggur. Sementara itu, Mao Xiaodong melangkah melewati jendela, di mana siang telah berganti menjadi malam di luar. Lalu dia menoleh dan mendapati Chen Ping'an ragu-ragu apakah dia harus terus minum.